Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Yang lagi sibuk cari kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang lagi kena COVID, yang lagi dirawat, semoga cepat sembuh. Yang lagi berjuang buka usaha selama COVID buat cari pendapatan, semoga rezekinya lancar, semoga pembelinya ramai. Selama COVID ini gue yakin banget, banyak banget dari kalian yang gabut, yang jadi pengacara, pengangguran banyak acara, atau benar-benar gabut di rumah yang cuma tidur, terus makan, terus biasanya sih yang lebih banyak ya nonton drakor. Nah, biasanya kalau di drakor buat meliput kayak sesuatu kisah-kisah yang romantis, yang manis, mereka itu tujuannya ke Pulau Jeju. Di Pulau Jeju ini, pulaunya tuh indah banget, terus kayak pemandangan lautnya bagus, terus kayak jalanan-jalanan di pulau-pulaunya itu juga bagus. Ada pagar-pagar yang estetik yang kalau misalnya kita foto atau bikin video klip di sana, itu tuh kayaknya bagus banget, makanya banyak banget drama Korea yang syuting di sana. 가지고 있는 해경 도착했어요? 아직은 도착 못했습니다. 얼마 남았어요? 지금 급여도 빨리 가야 돼요. Keteledoran atau karena sikap tidak profesional kapten yang dirasa sengaja mengakibatkan kapal ini jadi tenggelam. Yuk kita langsung ke kronologinya. Pada bulan April tahun 2014, SMA Danwon memiliki salah satu kegiatan yang biasanya mereka sebut dengan study tour. Study tour itu tahu dong, di Jakarta, di Indonesia juga banyak yang study tour, kayak misalnya di pertengahan semester untuk kita belajar sesuatu dari museum atau suatu tempat bersejarah. Nah, SMA Danwon ini memilih study tour mereka untuk pergi ke Pulau Jeju. SMA Danwon memilih jalur laut karena memang sesuai sama budgetnya mereka nih guys. Makanya dipilihlah sama SMA Danwon untuk menggunakan kapal Sewol ini sebagai sarana transportasi study tour mereka ke Pulau Jeju. Kapal Sewol ini sebenarnya punya histori yang lumayan, kalau misalnya kalian tahu gitu ya, historinya kayak itu tuh emang gara-gara itu tuh makanya bisa tenggelam gitu loh. Makanya nih ya, waktu si kapal Sewolnya ini mulai tenggelam, terus kayak orang nggak banyak tahu kalau ternyata kapal Sewolnya ini punya alasan-alasan tertentu kenapa bisa harus kayak gitu. Nah, dia itu sudah melewati batas normal modifikasi guys ternyata. Kapal Sewol ini dibuat di Jepang pada tahun 1994. Di tahun 2012 ada salah satu perusahaan nih guys yang namanya perusahaan Chen Heijin Marine. Jadi perusahaan Chen Heijin Marine ini membeli kapal Sewol lalu memodifikasinya dengan menambahkan 3 kabin, di mana 3 kabin itu untuk muatan 116 orang. Jadi yang kayak normalnya segini jadi segini. Pada kegiatan renovasi ini ternyata ada massa dari berat besi dan barang-barang lainnya dan alat-alat berat lainnya sebanyak 239 ton. Kapal ini jadi tuh udah kayak melewati batas standar gitu guys. Yang pada awalnya berat kapal dari 6.586 ton menjadi 6.825 ton. Banyak banget kan guys, ya ampun, itu tuh kayak demi cuan gitu loh. Kabinnya ditambahin biar bisa masuk 116 penumpang, demi cuan guys, cuan. Setelah direnovasi, setelah semuanya beres, kapal Sewol ini pun mengikuti ujian kelayakan. Jadi biar dapat sertifikat buat layak berlayar gitu loh guys. Nah, mereka mendapatkan sertifikat kelayakan berlayar itu pada tanggal 15 Maret 2013. Setelah mendapatkan sertifikat kelayakan untuk pelayaran, kapal ini diizinkan untuk 3 kali pulang pergi dari pelabuhan Incheon ke Pulau Jeju selama 3 kali nih guys, seminggu, dengan jam pelayarannya itu adalah 13,5 jam. Di bawah komando Kapten Lee Jun-suk yang pengalaman pelayarannya sudah sampai 40 tahun, SMA Danwon pun berangkat ke Pulau Jeju dari pelabuhan Incheon pada tanggal 15 April jam 9 malam. Dengan keseluruhan jumlah penumpang 476 dan semua siswa SMA Danwon ini berjumlah 325 siswa. Kapten Lee Jun-suk pun sudah mengkonfirmasi bahwa cuacanya sudah aman, terus kayak arus airnya sudah aman gitu. Pokoknya semua kondisi itu sudah di make sure kalau kapal Sewol ini bisa berangkat dengan aman ke Pulau Jeju di jam 9 malam tanggal 15 April nih guys. Keanehan banget, yang emang bener-bener aneh, kalau di mana-mana kan kita naik kapal atau naik pesawat, kalau di pesawat itu kan kayak ada pramugari yang ngasih tahu semacam safety instruction gitu loh guys. Jadi kalau misalnya nanti kapalnya akan jatuh atau pesawatnya akan jatuh gitu, kapal dan akan tenggelam, kita harus gimana-gimana, itu pasti dikasih tahu dong. Nah,
Di kapal Sewol ini ternyata para krunya itu tidak memberitahu gimana caranya kalau misalnya kapal udah mulai tenggelam. Jadi para siswa dan para penumpang lain ini nggak tahu gitu cara menyelamatkan diri kalau misalnya kapal akan segera tenggelam. Jadi nggak ada safety instruction yang biasanya diberikan setiap kali kapal akan berangkat. Ini dari awal aja kru-kru kapalnya udah teledor banget guys. Ini udah kalau menurut gue sih kayak nggak make sense aja ya. Itu kan ada di SOP gitu, standar operational procedure gitu kan. Masa nggak dikasih tahu sih hal-hal yang kayak gitu? Ya detik-detik dimana kapal Sewol mulai tenggelam, mulai miring dari mulai dia mau jatuh sampai dia tenggelam membawa semua penumpang di dalam kapal itu. 해상 안전과장인데요. 네, 그렇습니다. 그 지금 세월호 상태 어떤지 알고 있어요? 저희도 지금 계속 파악 중입니다. 지금 기울어져 있고 퇴선을 했는지 안 했는지 모르겠어요. 그 몇 명 Pada tanggal 16 April pagi-pagi, tepatnya di mana kayak jam-jam buat breakfast gitu, Kapten Lee Jong Suk ini meminta tolong kepada ada petugas lain yang mana petugasnya ini belum cukup pro gitu loh. Jadi petugasnya ini belum punya belum punya jam pelayaran yang cukup banyak, dia belum cukup mahir untuk membaca situasi kalau misalnya nanti ada kayak tanda-tanda bahaya, nah dia belum mahir untuk ini nih guys. Pada sekitar jam 8.40 pagi, si petugas anjungan ini melihat seperti ada kapal lain dari jalur yang sama. Jadi mereka tuh kayak, ini misalnya kapal Sewol nih guys ya. Terus yang ini si petugas yang belum profesional ini yang ngegantiin si kapten itu kayak ngeliat ada satu kapal yang jalan gini loh, otomatis dia merasa bahwa kapal ini akan bertabrakan dong. Nah, sekitar jam 8.40 ini, si petugas anjungan ini menyuruh kapal atau memberi instruksi bahwa kapal ini harus belok ke kanan. Di jam 8.48, kapal Sewol ini bergerak dan berbelok sangat cepat, sangat tajam gitu ya guys ya, ke arah kanan. Jadi belokan tajam itulah kapal Sewol ini jadi bener-bener sangat-sangat miring sehingga terjadi pergeseran barang-barang di kargo yang mengakibatkan sebagian badan kapal yang berbelok itu tadi ke sini itu sampai tirainya itu sampai bener-bener miring. Jadi bayangin dong penumpang yang di dalam itu beloknya seperti apa. Ada yang lagi sarapan, ada yang lagi disuruh di dalam kabin, terus tiba-tiba kayak harus miring. Jadi itu banyak banget beban penumpang, beban-beban di kargo yang memicu kapal itu jadi tenggelam guys. Pada sekitar jam 8.50 ini ketika kapal sudah dirasa sangat miring, justru si kru kapalnya ini menyuruh semua penumpang untuk masuk ke dalam kabinnya masing-masing. Nah, di jam-jam ini ada seorang siswa bernama Choi Min Sok, benar gak? Ya benar. Jadi si Choi Min Sok ini adalah seorang siswa dari SMA Danwon yang menghubungi 119 untuk meminta bantuan. Dia lagi ada di satu kondisi darurat di mana kapal Sewol ini mulai tenggelam, dan dia juga ngasih tahu kalau kita misalnya baru disuruh pakai life jacket gitu. 여기로 가고 있었는데, 예. 여기 지금 제가 해변에서 떠오른 것 같아요, 지금. 잠깐만요. 자, 지금 타고 오신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 내가 떠오른 배가요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요, 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? Nah, setelah kejadian kapal Sewol ini kan semua data telepon yang keluar masuk dari kapal sampai ke pelabuhan-pelabuhan sekitar itu kan terekam ya guys. Ini aneh banget menurut gue. Jadi kayak harusnya yang telepon ke 119 itu meminta tolong adalah kapten kapal kayak, atau kayak kru kapal kayak, atau petugas anjungan kayak gitu, kayak ngasih sinyal bahwa mereka ada dalam keadaan yang berbahaya gitu, darurat gitu lah. Nah ini tuh nggak ada. Jadi yang pertama kali menghubungi emergency call 119 justru salah satu penumpang, si Choi Min Sok tadi. 야 미쳤나봐. 이런 상황에서 막 그러지 않냐? 안전하니까 가만히 있으라고. 그런 거 지르는 거야. 지르게 나오고. 귀여운 거다 그러잖아. 그 지하철도 그렇잖아. 안전하니까 좀만 잊어달라고 했는데 지하철 무서운데. 우리 진짜로 이만큼 귀여운 거야. 진짜야 나가 이거. 사람들은 살고. 나 진짜 그런데 가판에 있던 애들은 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? 선장은 뭐 알길래? 그 시간이
보니까는 선장에 나오던 시간이더라고요. 그때도 제가 이제 저기 하니까 선생님 말씀 잘 듣고, 근데 그게 제일 후회스럽더라고요. 그러니까 애를 빨리 나오라고 그랬는데 제 배의 상황을 몰라갖고 무조건 선생님 말씀 잘 듣고 있으라고, 선생님 하라는 대로 잘하라고 말한다고 저기 하라고. 근데 그게 이제는 그 뒤에 전화를 하니까 안 되더라고요. 저는. Di jam 9.25, Jindo Vessel Traffic Service ini mengkonfirmasi ke kapal Sewol nih dan ngomong sama kapten bahwa mereka udah siap nih sebenarnya untuk proses evakuasi gitu. Mereka udah siap untuk nolong. Jadi mereka lagi menunggu konfirmasi dari si kaptennya. Semenit kemudian ada tim evakuasi yang pakai helikopter gitu. Mereka konfirmasi bahwa kita udah siap evakuasi nih gitu kan. Gimana mau dievakuasi kapan gitu kan? Karena memang keadaan kapal Sewol itu udah kayak ya Allah, semua orang tuh udah tahu lah itu kapal bakal tenggelam gitu. Makanya kan aneh banget ya, ini si kapten masih kayak tenang-tenang aja gitu, kagak ada ngasih tahu kayak nenangin penumpang kayak apa gimana, belum nyuruh penumpang untuk naik sekoci juga, padahal itu kapal tuh udah bener-bener miring banget guys. Serem dah pokoknya. Pada jam 9.35, tim patroli yang dari atas yang telepon nih, yang berkomunikasi sama kru-kru yang di helikopter tadi, itu minta tolong nih. Jadi tim yang lagi di kantor ini minta tolong sama tim yang di helikopter untuk puterin dulu itu kapal, coba dicari tahu disisirin lah, maksudnya kayak dicek gitu loh, diputerin nih area kapal yang tenggelam itu, siapa tahu ada penumpang yang keluar dari dalam kapal atau ada penumpang yang lompat lah. Biasanya kan kayak udah insting banget kan manusia, lompat gitu, kita udah mau tenggelam nih, ada yang kayak gitu. Nah ini tuh nggak ada sama sekali guys. Jadi helikopternya itu udah muterin kapal Sewol yang tenggelam dan itu nggak ada penumpang yang keluar sama sekali. Kenapa nggak ada penumpang yang keluar sama sekali? Ya iyalah, gimana mau keluar, kagak dikasih safety instruction, terus kayak sama kaptennya sama kru kapalnya disuruh masuk masing-masing ke dalam kabin. Ya gimana mau ada yang keluar, ya takut mereka juga mau keluar. Nah sekitar jam 10, di jam 9.54 gitu mulailah datang tuh rame kapal-kapal nelayan yang mau bantu. Jadi kapal-kapal nelayan yang di sekitar ini kayak kita tolong gitu, tapi kok aneh ya, karena sama sekali nggak ada penumpang yang keluar nih. Apa sebagian penumpang ini udah diselamatkan? Jadi mereka tuh kayak mau nolong tapi kayak sepi banget ya, kita nolongnya gimana nih, kaptennya aja udah naik ke perahu evakuasi duluan gitu. Siapa tadi? Kapten Lee-nya ini sama tim evakuasi kok sama-sama nggak nolong ya, kok sama-sama nggak ngasih instruksi, keluar yuk, ini ada perahu karet nih buat evakuasi, ayo semuanya keluar, atau lompat gitu, nanti kita selamatin. Nggak ada instruksi itu sama sekali, sampai jam 10 dimana kapal ini udah tinggal sebagian kapalnya, nanti gue taruh deh gambarnya di sini apa di sini gitu ya. Sebagian kapal ini udah kayak bener-bener ya Allah, itu mah tinggal nunggu celup doang guys. Karena kejadian ini dari 476 penumpang, hanya 172 orang selamat dan 304 orang ikut tenggelam bersama kapal itu. Sebenarnya miris banget guys, karena pada saat itu banyak banget sebenarnya orang yang bisa mengevakuasi semua penumpang. Tapi karena kondisinya, kan dari awal tadi gue udah bilang ya, mereka itu suruh pakai jaket pelampung dan diem di dalam kabin. Jadi ketika kapal itu udah mulai tenggelam nih, mereka kan di dalam kabin nih guys ya, pakai jaket pelampung. Nah, jaket pelampungnya itu otomatis kayak mengalami volume karena ada udara di dalamnya. Terus air masuk, terus karena volume ini dan satu kabin ini bisa 4-3 orang. Jadi kayak udah ketika kapalnya tenggelam, jadi mereka tuh kayak kegencet-gencet, terus kayak ada barang-barang yang mulai yang barang-barangnya mengapung lah, terus barang-barang yang jatuh ke sana ke sini. Jadi mereka buat keluar melewati jalan kabin itu pun akan terasa sangat sulit gitu loh. Ini karena salah siapa? Karena salah kru tadi yang bilang mereka untuk diem di kabin. Kalau aja misalnya si krunya ini bilang, yuk kita ke sekoci gitu, nggak akan sesulit itu untuk menyelamatkan 476 penumpang ini. Karena tuh ada renggang waktu yang cukup lama guys. Jadi kayak hampir setengah jam gitu atau 40 menitan gitu, sebenarnya itu udah harus bisa untuk mengevakuasi 476 penumpang, disuruh loncat kayak atau apa kayak gimana caranya. Itu sebenarnya udah cukup bisa gitu kalau dari hasil penyelidikan kepolisian. Di jam 5:30 sore, coba presidennya baru ngasih instruksi, pokoknya semua penumpang harus diselamatkan, semua jasad mereka harus segera ditemukan. Gimana mau diselamatin? Malih kemana aja, dari jam 9 pagi sampai 5:30 baru ngasih instruksi kayak gitu, baru nongol ke media kemana aja. Tahu gak guys, alasannya katanya dia itu ada meeting penting, katanya gitu. Terus tadi kan ada telepon dari kantor presiden ya, itu yang jawab bukan presidennya guys, tapi kayak apa sih namanya, kayak staff
kesekretariatannya gitu loh. Akhirnya pada tanggal 17 April banyak banget penyelam yang sukarela, jadi relawan gitulah, relawan tapi dari tim penyelam untuk menyelamatkan jasad-jasad korban. Jadi pada tanggal 17 April itu si para relawan dan penyelam ini berhasil untuk mengevakuasi 291 jasad korban dari kapal Sewol. Ada salah satu penyelam yang bernama John Guanggen. Dalam waktu 3 bulan ini dia bisa sampai, dia sendirian loh ya, dia sendiri aja bisa menyelamatkan atau mengevakuasi 25-30 jasad korban dari kedalaman kapal Sewol yang udah tenggelam 40 meter ke dasar laut gitu loh guys. Duh, itu kan dalam banget, terus gelap. Terus mereka tuh kayak, kalau orang-orang pesuruh kayak penyelam dari pemerintah gitu kan, kalau udah malam nih mereka hampir berhenti gitu. Nah ini tuh nggak, sukarelawannya ini hebat banget dah pokoknya. Give applause dulu buat pahlawan-pahlawan itu. Jadi mereka tuh kayak misalnya malam mereka tetap mengevakuasi jasad korban di dalam kapal Sewol gitu. Itu 40 meter dan itu gelapnya luar biasa. Mereka tuh cuma pakai lampu di kepala gitu, terus masuk ke kabin-kabin, nyingkirin barang-barang untuk nyari jasad korban biar semua jasadnya ini terselamatkan. Jadi mereka benar-benar berjuang gimana caranya biar nggak ada nih jasad yang tersisa di dalam situ. Untuk siapa guys? Untuk para keluarga korban yang menanti-nanti. Kim Gang-hwan yang salah satu penyelam relawan ini, dia bersaksi di pengadilan bahwa selama 3 bulan itu tidak ada satu penyelam dari pemerintah yang bener-bener gitu loh, bener-bener secara pro tuh bantuin gitu, dan nggak ada alat-alat dari pemerintah yang untuk ngebantu para penyelam relawan ini guys. Bahkan kayak hanya sekedar lampu buat nyelam kayak, karena kan mereka kan harus masuk ke dalam kapal yang udah tenggelam sedalam 40 meter gitu. Jadi kayak nggak ada bantuan, mereka benar-benar ya Allah masuk surga dah itu kalau meninggal. Kalau kata kita apa? Jihad. Kim Gang-hwan sendiri dalam waktu 1 hari, dalam waktu 24 jam, jadi kayak misalnya istirahat berapa jam gitu, jadi dalam waktu sehari itu dia bisa mengevakuasi 3-4 jasad korban. Tapi ternyata keluarganya Kim Gang-hwan ini memiliki kisah pilu karena Kim Gang-hwan memiliki dan mendapatkan trauma yang sangat berat karena dia menyelam berkali-kali di kedalaman 40 meter dalam keadaan yang gelap, terus kayak ketemu jasad berkali-kali tuh kayak, kan kayaknya ada rasa sakit gitu loh guys. Jadi dia membayangkan gimana kondisi para korban itu sebelum kapal tenggelam. Akhirnya karena trauma berat ini, Kim Gang-hwan melakukan tindakan bunuh diri 2 tahun setelah kejadian kapal Sewol tenggelam. Pada tanggal 10 Juli 2014, terbitlah nih suatu instruksi dari pemerintah yang mengharuskan semuanya pokoknya penyelam sukarelawan itu untuk berhenti mengevakuasi barang-barang dan jasad korban. Yang padahal pada tanggal 10 Juli itu, di tahun 2014, jasa dari pemerintah Korea itu dirasa sangat-sangat belum cukup sama semua keluarga para korban. Jadi kayak ada jasad yang belum ditemukan, ada barang-barang korban yang belum diselamatkan. Ini semua handphone kayak semua telepon seluler gitu, semua handphone yang dibawa sama tim evakuasi diperiksa semuanya. Jadi ada beberapa pesan yang menurut gue pribadi itu kayak nyiksa banget keluarga. Gimana sih rasanya kalau misalnya kita lagi di rumah nonton TV terus kita pikir kayak mereka bakal senang-senang di Pulau Jeju, ternyata adik gue sendiri atau kakak gue sendiri atau saudara sendiri ternyata lagi bertaruh nyawa. Terus kayak kita sempet testing message gimana di dalam sana gitu, kapal ini udah mulai tenggelam, der-deran gak sih jantung lu semua rasanya kalau tahu saudara lu lagi begitu. Terus lu nanya dong, udah ada tim evakuasi belum? Terus salah satu penumpang itu ngebalas pesan lu dengan balasnya tuh dengan kayak belum ada evakuasi sampai detik itu. Gimana sih rasa seseknya gitu. Kita tahu nih bakal kehilangan orang kita sayang karena orang kita ada di dalam kapal Sewol itu, dan kita tahu ternyata usaha pemerintah itu nggak cukup profesional ya, bahkan sangat-sangat tidak profesional gitu loh. Pada tanggal 14 sampai 16 Desember, jadi ada kegiatan wawancara gitu di tanggal 14 sampai 16 Desember 2015, setahun loh baru ada kegiatan wawancara antara pemerintah dan para keluarga korban nih guys. Di pertemuan ini, semua keluarga korban ini pada penasaran kenapa presiden ini sangat-sangat santuy, kayak sangat-sangat ngeresponnya tuh kayak iya nanti diselamatin kok, iya nanti diselamatkan, kayak kelewat santuy gitulah menurut mereka. Nggak ngirim kru penyelam, evakuasi yang jelek banget, bahkan nolak bantuan dari Amerika loh guys. Jadi pada saat kejadian itu kayak tertangkap radar, Amerika ini tahu, dan mereka tuh tim dari Amerika ini nawarin gitu, mau nggak kita tolongin untuk
proses evakuasi. Tapi si presiden ini bilang udah nggak usah, nggak apa-apa, kita bisa kok, coba bantuan Amerika aja ditolak sama dia. Dan pada hari tenggelamnya kapal itu kan si presiden mengkonfirmasi yang kayak tadi gue bilang, dia baru nongol di jam 5:30 sore. Itu sekretarisnya bilang kalau nggak perlu ada rapat kok kapal tenggelam kayak gitu, yang penting kita udah ngasih instruksi aja. Harusnya kan kalau kayak gitu presiden tuh rapat gitu loh sama tim-tim yang bersangkutan untuk bisa mengevakuasi lah korban sebanyak 476 itu sebelum kapal itu tenggelam. Nah, dari sinilah guys, karena masyarakat Korea itu emosi banget, akhirnya mereka tuh ngadain demo besar-besaran biar dia tuh ngundurin diri sebagai presiden Korea. Ini nih kalau di Indonesia ya guys, kalau orang Korea tuh demonya kayak masih fokus gitu ya ke pemerintah gitu, nggak perlu bakar-bakar fasilitas. Ini kalau misalnya kejadiannya ada nih di Indonesia, yalah, bukan halte Sarina lagi kali yang dibakar, Masya Allah, dia belum tahu aja nih, Presiden Park belum tahu aja kalau dia ngejabat jadi presiden di Indonesia bisa diapain, bisa diunyeng-unyeng nih dia. Jadi Presiden Park Geun-hye ini diinvestigasi, ternyata guys, memang dia tidak benar. Presiden Park Geun-hye terlibat dalam kasus korupsi, blacklisting, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada tanggal 31 Maret 2017, semua keluarga korban ini diberitahukan bahwa kapal Sewol ini akan diangkat gitu. Akan diangkat dari kedalaman 40 meter dengan alat-alat yang berat. Coba bayangin dong, dari 2014 ke 2017 udah 3 tahun sistur. Itu kapal baru diangkat. Masya Allah, ngapain aja ya? Setelah kasus ini selesai, ternyata kapal Sewol itu hanya mampu mengangkut 987 ton gitu guys. Sementara pada hari itu, kapal Sewol itu mengangkut 3.987. Itu 3 kali lipatnya loh guys. Demi ngecuanin, kapal ini mengangkut sekitar 50 mobil, 56 truk, 105 kontainer barang. Tau kan kontainer barang yang gede-gede banget itu dimasukin ke situ guys. Dan 4 barang berat lainnya. Gimana cara mereka masukin itu? Dengan memompa keluar air pemberat. Tahu kan di bawah kapal itu jadi ada air pemberat gitu, ada ruang, misalnya kapal nih, atas kapal. Nah, di sini itu ada kayak bagian untuk air pemberat gitu biar kapalnya itu bisa balance gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian apa-apa, kapal itu bisa balance. Nah, air untuk menjaga keseimbangan ini dipompa ratusan ton demi mensubsidi biar si barang-barang tadi bisa masuk. Coba, Masya Allah, demi cuan. Karena semua kesalahan ini, pemimpin dari Chain Haejin Marine yaitu Yoo Byung-eun ditangkap oleh polisi. Jadi dari penyelidikan itu Yoo Byung-eun ini sempat buron nih. Gak cuma karena kecerobohan dari kapal Sewol ini, itu dituntut dengan penggelapan dan kecerobohan. Nah, si Pak Yo dari pemimpin Chain Haejin Marine ini sempat buron guys. Jadi dia sempat kabur, sempat nggak mau diselidikin dan tidak bersikap kooperatif gitu loh. Makanya dia menjadi buronan. Yang ditemukan di Sucheon, dia ditemukan sudah meninggal pada tanggal 12 Juni 2014 dengan dan sedang menggunakan jaket kulit Italia yang sangat mahal katanya, sepasang sepatu yang hype abis dan mahal pastinya, 3 buah botol miras yang ada di sampingnya, 1 tas besar, dan 1 kaca pembesar. Jadi ditemukan dalam kondisi itu guys. Kalau dari radar pemerintah bilangnya katanya kapal Sewol ini jalannya lurus kok, lurus-lurus aja, masih dalam satu jalur. Nah, ternyata pernyataan pemerintah Korea ini dibantahkan sama Angkatan Laut. Jadi radar Angkatan Laut itu bilang kalau kapalnya ini sempat jalan zigzag dan keluar jalur yang lumayan cukup jauh. Jadi harusnya jalurnya di sini gitu. Nah, ini tuh kapal set gitu. Nah, gitu guys. Nah, loh, laporan radar pemerintah sama laporan pasukan yang hatam laut, yaitu Angkatan Laut. Coba gimana tuh laporan, siapa tuh yang paling bener? Gemes. 기다렸는데 이 나라 얼마나 기다렸는데 이렇게 막아요 우리를. 뭘 밝혀줘야지. 독이라도 해줘야 될 거 아니야.
이상 뭐 숨길 게 뭐 있냐? Yang paling bikin emosi tingkat dewa lagi, jadi pas kapal Sewol ini tenggelam, rame deh tuh media ya kan. Media ini juga bilang di televisi memberitakan bahwa ini semua penumpang di dalam kapal Sewol ini udah diselamatkan. Jadi para keluarga korban yang memantau proses evakuasi ini secara nggak langsung merasa tenang gitu loh guys. Jadi biar nggak dibikin panik, si media televisinya ini menyampaikan kalau semua penumpang itu sudah dievakuasi. Coba ngerasa ditipu nggak tuh sama pihak media? Renggang waktu yang cukup lama dari jam 8.48 sampai jam 10.25 harusnya menjadi jam-jam di mana si kaptennya ini berjuang untuk menyelamatkan penumpang. Tapi sayangnya Kapten Lee ini sangat egois. Menurut saya, nggak tahu kalau menurut kalian nggak egois ya itu terserah ya. Tapi menurut aku pribadi itu egois banget, karena orang yang harusnya memprioritaskan penumpang justru menjadi orang yang mengutamakan dirinya sendiri untuk pertama kali dievakuasi pada saat kapal sudah mulai tenggelam. Dari kejadian ini pun, wakil kepala sekolah dari SMA Danwon yang selamat merasa sangat-sangat bersalah, merasa sangat-sangat trauma dia bilang. Jadi dia mendengar kayak banyak siswa-siswinya yang teriak-teriak untuk minta tolong, siswa-siswinya yang ngirim pesan ke orang tua dan sempat teleponan sama orang tua bahwa mereka meminta doa agar mereka berhasil dievakuasi dan selamat. Ternyata karena trauma berat ini, wakil kepala sekolah SMA Danwon ini pun bunuh diri. Oke guys, itu aja video dari aku tentang kapal Sewol. Semoga kalian yang dalam perjalanan kemanapun kalian pergi, jangan lupa selalu ngabarin keluarga. Dan ingat, kalau misalnya kalian naik pesawat pun langsung handphone di nonaktifin mode airplane-nya biar kalian bisa langsung ngabarin, karena keluarga kalian akan selalu menanti kalau kalian tiba dengan selamat. Terima kasih banyak karena udah nonton video ini. Kalaupun ada yang kurang dari video aku, kalian bisa bantu aku untuk komentar di bawah. Kasih aku saran, aku harus bikin video apa lagi. Terima kasih banyak yang udah nonton. Oh iya, jangan lupa di subscribe, di share ke semua media sosial kalian. Subscribe itu udah nggak bayar guys. Subscribe itu tidak bayar, jadi sekalian. Jadi kalian klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi pas aku upload video terbaru. Thank you.